Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menaruh Hormat Meskipun Ragu, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 4 dan 5. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang banyak orang mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sudah turun dan sedang membasuh jala-jalanya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudari terkasih, bila mana kita berada di posisi Simon, bagaimana perasaan kita? Apakah kita meragukan arahan Yesus? Karena itu terlihat mustahil berdasarkan pengalaman hidup kita? Apa yang membuat Simon tetap melakukan arahan Yesus meskipun ia meragukannya? Adakah rasa hormat yang mendorong Simon untuk mengikutinya? Dan setelah itu dilakukan, ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Pernahkah kita juga mengalami hal tersebut? Tindakan Simon menaruh hormat dengan menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Yesus ternyata menjadi terobosan yang menembus keraguan-raguan dan benteng pertahanan dirinya. Alih-alih mengandalkan dan mengikuti analisa pikiran sendiri, ia justru melepaskan kendali pikirannya dan berserah mengikuti petunjuk yang Yesus berikan. Letting go and let it flow. Bagaimanakah kita dapat menerapkan cara hidup itu dalam menjalankan aktivitas harian? Simon Petrus telah memberikan kuncinya, yakni menaruh hormat pada rahmat peristiwa yang hadir di hadapan, meskipun reaksi pikiran kita menolaknya. Bagaimanakah kelanjutan firman Allah kemudian dalam adegan tersebut? Saudara-saudari terkasih, setelah melakukan arahan Yesus
dan menangkap sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak, mereka lalu memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, pengalaman memperoleh ikan yang berlimpah ruah di saat yang kelihatannya mustahil terjadi, menurut analisa pikiran, ternyata membangkitkan rasa takjub yang sangat mendalam. Takjub nan dalam ini mendorong Simon Petrus untuk menyatakan pertobatannya. Ia merasa berdosa dan mengakui ketidakpercayaannya. Yesus memahami apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hati Simon Petrus, bahwasannya rasa takutlah yang mendorong pikiran untuk menganalisa dan melindungi diri dari risiko gagal sia-sia. Yesus pun meneguhkan pertobatan Simon Petrus sebagai titik balik perubahan fungsi perannya, yakni dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Simon Petrus, demikian juga teman-teman Simon, yaitu Yakobus dan Yohanes, kemudian meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Bagaimanakah kita dapat melakukan ini juga dalam aktivitas keseharian? Kita dapat melakukan jeda sejenak usai melakukan satu aktivitas dan sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. Saat jeda, kita dapat menaruh hormat pada rahmat peristiwa di hadapan dengan menyimak apapun yang ada melalui panca indera. Keadaan tenang dan sadar itu akan menuntun batin kita melahirkan rasa syukur yang tulus. Sikap kita menjadi lemah lembut untuk melanjutkan langkah hidup. Maukah saya melakukan jeda antar aktivitas sehari-hari mulai dari sekarang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sapaan-Mu melalui firman hari ini. Kami sadar bahwa seperti Simon, kami takut menerima rahmat peristiwa yang Engkau hadirkan di hadapan kami. Alih-alih bersyukur, kami malah sibuk berpikir mencari solusi untuk melindungi diri. Kami berdosa. Doakanlah kami untuk mulai berjeda di tengah aktivitas untuk menyadari
dan mensyukuri rahmat-Mu dari waktu ke waktu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.